Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, udara pagi selalu terasa sejuk. Jalan-jalan sempit di kampung itu masih basah oleh embun, dan suara ayam berkokok bersahutan dari halaman rumah warga. Di sudut sebuah gang kecil, berdiri sebuah rumah sederhana berdinding papan. Rumah itu adalah tempat tinggal Sari dan ibunya, Bu Ratna. Bu Ratna adalah seorang penjual sayur keliling. Setiap hari, sebelum fajar benar-benar menyingsing, ia sudah bangun dari tidurnya. Tubuhnya yang mulai menua tetap sigap bergerak. Tangannya cekatan menyiapkan dagangan sayur-sayuran segar yang dibelinya dari pasar subuh. Di meja kayu tua di ruang tengah, terhampar tumpukan kangkung, bayam, wortel, tomat, cabai, dan beberapa bumbu dapur. Semua ia susun rapi di atas terpal plastik, lalu dimasukkan ke dalam gerobak dorong yang catnya mulai mengelupas. Di kamar kecilnya, Sari terbangun oleh suara ibunya yang sibuk di dapur. Rambutnya yang panjang ia ikat seadanya, lalu segera keluar kamar untuk membantu. Walaupun masih ada rasa kantuk yang menggantung di matanya, Sari tahu bahwa pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas yang tak boleh ditinggalkan. Ia membantu ibunya menata sayuran di gerobak, sambil menata ikatan kangkung di satu sisi dan tomat di keranjang bambu. Sari sesekali melirik buku pelajaran yang ia letakkan di dekat pintu. Buku itu akan ia bawa, karena ia terbiasa membaca di sela-sela waktu berjualan. Bagi Sari, membantu ibunya bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk rasa terima kasih. Ia tahu betul betapa berat perjuangan ibunya membesarkannya sendirian. Ayahnya sudah meninggal sejak ia duduk di kelas 3 SD, sehingga Bu Ratna harus memikul beban sebagai orang tua tunggal. Gerobak sayur itulah yang menjadi sumber nafkah keluarga kecil ini. Setiap dorongan gerobak berarti harapan untuk bertahan hidup. Setiap sayur yang terjual berarti tambahan uang untuk makan, membayar listrik, dan membiayai sekolah Sari. Ketika matahari mulai mengintip di balik pepohonan, Bu Ratna dan Sari pun berangkat. Jalan kampung yang sempit dan sedikit menanjak tidak membuat mereka mengeluh. Sari berjalan di samping gerobak sambil sesekali membuka buku dan membaca pelan. Kebiasaannya ini sering mengundang senyum dari orang-orang yang mereka lewati, tapi juga kadang cibiran dari segelintir tetangga yang tidak mengerti. Di sepanjang perjalanan, mereka berhenti di depan rumah ramah pelanggan tetap. Bu Ratna menawarkan sayurnya dengan ramah, menyebutkan harga dan menambahkan sedikit bonus bawang merah atau daun seledri untuk pembeli yang sudah berlangganan lama. Sari membantu membungkus belanjaan pelanggan sambil tetap mengingat isi buku yang ia baca. Pagi-pagi seperti ini selalu menjadi awal hari yang sibuk tapi juga hangat. Meski hidup sederhana, Sari merasa kaya akan pelajaran hidup. Ia belajar bahwa kerja keras tidak mengenal waktu, dan bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada penampilan. Namun, di balik senyum yang selalu ia tampilkan, Sari menyimpan keinginan besar. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia pernah berkata kepada ibunya bahwa suatu hari ia ingin mengenakan jas putih, berdiri di ruang praktek, dan membantu orang-orang sakit tanpa memandang latar belakang mereka. Mimpi itu mungkin terdengar terlalu tinggi untuk anak seorang penjual sayur keliling. Tetapi bagi Sari, mimpi itu bukanlah hayalan kosong. Ia percaya, jika ia belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Setiap lembar buku yang ia baca, setiap waktu yang ia sisihkan untuk belajar, semuanya adalah bagian dari langkah panjang menuju mimpi itu. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Akan ada rintangan, hinaan, dan mungkin juga kegagalan. Tetapi ia juga tahu bahwa selama ibunya ada di sisinya, ia akan selalu punya alasan untuk bangkit dan melangkah lagi. Di sinilah awal cerita Sari dimulai. Dari sebuah rumah kecil di kampung, dari sebuah gerobak sayur yang setiap hari berkeliling, menyusuri gang sempit, dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah, dan dari seorang anak yang memeluk mimpinya serat mungkin. Sebuah perjalanan panjang yang akan membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun.
Hari itu, suasana di kampung terasa biasa saja. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma tanah kering dan suara riuh anak-anak yang bermain di jalan. Sari baru saja pulang dari sekolah menengahnya. Seragamnya yang sedikit kusut tidak mengurangi semangat langkahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop putih berlogo universitas ternama di kota besar. Ia melangkah cepat menuju rumah. Napasnya sedikit terengah. Bukan karena lelah, tetapi karena degup jantung yang semakin cepat. Itu adalah hasil dari pengiriman berkas yang ia lakukan beberapa minggu lalu. Berkas untuk mendaftar masuk fakultas kedokteran jurusan yang sudah menjadi impian sejak ia kecil. Begitu masuk ke rumah, ia memanggil ibunya yang sedang membersihkan sayuran di dapur. "Ibu, ini ada surat dari Universitas Yukepsori Sambi." Menyodorkan amplop itu, Bu Ratna menatap heran. Tangannya yang masih basah, segera ia lap dengan kain, lalu duduk di kursi kayu bersama Sari. Dengan hati-hati, mereka membuka amplop tersebut. Kertas tebal di dalamnya terlipat rapi, memuat tulisan resmi dengan kop surat universitas. Sari membacanya dengan suara bergetar. "Selamat, Anda diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran." Dengan beasiswa penuh, mata Bu Ratna membesar, kemudian berkaca-kaca. Tangannya meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. "Alhamdulillah, Nak, ini doa kita dijawab sama Tuhan," ucapnya lirih. Air mata bahagia mulai mengalir di pipinya yang keriput. Bagi mereka, ini bukan sekadar kabar penerimaan kuliah. Ini adalah pintu menuju masa depan yang selama ini terasa begitu jauh. Dengan beasiswa penuh, biaya kuliah yang biasanya sangat tinggi tidak lagi menjadi beban. Namun, kebahagiaan itu belum bertahan lama sebelum ujian hati datang menghampiri. Kabar penerimaan Sari rupanya cepat menyebar ke telinga para tetangga. Di kampung kecil seperti itu, berita memang beredar lebih cepat daripada angin. Sayangnya, tidak semua orang memberikan ucapan selamat. Beberapa justru menyampaikan komentar yang menusuk hati. Sore itu, saat Sari sedang menyapu halaman, ia mendengar dua ibu-ibu yang berdiri di dekat pagar rumahnya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk membuat hati Sari bergetar. "Anaknya Bu Ratna itu loh, keterima di kedokteran. Katanya dapat beasiswa. Tapi ya, mau jadi apa? Anak tukang sayur mau jadi dokter? Nggak pantas rasanya," ujar salah satu dari mereka sambil terkekeh. "Iya, lagian beasiswa itu kan cuma biaya kuliah. Hidup di kota besar itu mahal. Pasti nanti pulang juga, jadi beban ibunya saja," timpal yang lain. Sari berhenti menyapu. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu menancap tajam di hatinya. Setelah kedua ibu-ibu itu pergi, ia masuk ke rumah, duduk di sudut ruang tamu, dan terdiam lama. Malam harinya, saat makan malam, Sari tampak murung. Sendok di tangannya bergerak pelan, dan pandangannya kosong. Bu Ratna memperhatikan perubahan itu. "Kenapa, Nak? Kamu nggak senang dengan kabar tadi?" tanya ibunya pelan. Sari menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Bu, orang-orang bilang aku nggak pantas jadi dokter," katanya. "Anak tukang sayur seperti aku cuma akan jadi beban. Mereka bilang aku pasti nggak akan bertahan." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu menatap anaknya dengan mata yang penuh ketegasan dan kasih. "Said, Nak, orang akan selalu bicara. Mau kamu kerja keras, mau kamu diam saja, akan selalu ada yang mencari kesalahan. Tapi ingat, kita hidup bukan untuk membuktikan apa kata orang. Kita hidup untuk mengejar mimpi kita sendiri." Ayah lalu meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Ibu ini nggak punya apa-apa, nggak punya tanah luas, nggak punya harta banyak. Tapi, ibu punya doa. Doa yang setiap hari ibu panjatkan, supaya kamu bisa sekolah setinggi-tingginya. Kalau itu mimpimu, kejar. Jangan biarkan mulut orang memutuskan masa depanmu. Sorry Menendak, matanya basah. Dalam hati, ia tahu ibunya benar. Hinaan itu memang menyakitkan, tapi menyerah akan jauh lebih menyakitkan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang sudah berjuang begitu keras. Malam itu, Sari duduk di kamarnya sambil menatap surat penerimaan universitas yang kini ia tempel di dinding. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan buktikan bahwa aku pantas, bukan untuk mereka, tapi untuk ibu. Dan untuk mimpi yang sudah terlalu lama aku peluk." Itulah awal tekad baru yang tertanam di hati Sari. Meski ia tahu jalan di depan akan penuh rintangan, ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menjadi jawaban atas semua keraguan yang pernah dilontarkan orang. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali,
Sari sudah bersiap. Sebuah koper tua yang mereka dapat dari tetangga disandarkan di sudut ruang tamu. Isinya sederhana beberapa potong pakaian, jilbab, sepatu kets yang sudah mulai pudar. Warnanya, buku-buku pelajaran, dan sebuah foto kecil dirinya bersama ibunya. Foto itu sengaja ia bawa sebagai pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Bu Ratna duduk di lantai, membungkus beberapa lauk kering dan bumbu dapur ke dalam plastik kecil. Ini buat kamu di sana. Kalau kangen masakan ibu, tinggal masak sendiri, ucapnya sambil tersenyum. Senyum yang terlihat tegar, meski matanya mulai basah. Ketika matahari mulai naik, mereka berjalan bersama menuju terminal bus. Jalanan kampung terasa berbeda hari itu. Beberapa tetangga yang dulu mencibir, kini melirik dari kejauhan. Ada yang menyapa sekadarnya. Ada pula yang hanya menatap tanpa bicara. Sari memilih untuk tidak memikirkan mereka. Sesampainya di terminal, bus jurusan kota besar sudah menunggu. Sari memeluk ibunya erat. Pelukan itu terasa lebih lama dari biasanya. Seolah keduanya tidak ingin melepaskan. Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa makan. Kalau ada masalah, cerita ke ibu. Pesan Bu Ratna sambil mengusap kepala Sari. Sari mengangguk. Iya, Bu. Doakan Sari bisa bertahan. Perjalanan menuju kota memakan waktu berjam-jam. Dari bak jendela bus, Sari melihat sawah, gunung, dan perkampungan perlahan berganti dengan deretan gedung tinggi. Semua terasa baru, sekaligus menantang. Sesampainya di kota, Sari menuju asrama mahasiswa. Bangunannya tidak besar, tapi cukup untuk menjadi tempat tinggalnya selama kuliah. Kamar yang ia dapat hanya berisi satu lemari besi, ranjang sederhana, dan meja belajar kecil. Namun bagi Sari, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari pertama kuliah menjadi ujian tersendiri. Materi yang diajarkan di Fakultas Kedokteran jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Jadwal padat dari pagi hingga sore. Ditambah tugas praktikum yang memerlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi, membuat tubuhnya sering lelah. Belum lagi, ia harus mengatur keuangan sehemat mungkin. Uang beasiswa hanya mencukupi untuk biaya kuliah dan sebagian kebutuhan hidup. Untuk sisanya, Sari mengambil pekerjaan paruh waktu. Kadang ia membantu di kantin kampus, kadang menjadi asisten pustakawan. Setiap rupiah yang ia hasilkan harus diatur. Dan Genserma tidak ada ruang untuk boros. Meskipun lelah, setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal untuk menelepon ibunya. Panggilan singkat itu menjadi penguat semangatnya. Ibu sehat? Dagangan habis? Tanyanya dengan suara ceria. Meski sering kali tubuhnya terasa lemah, Bu Ratna selalu menjawab dengan nada tegar, "Ibu sehat. Nak, fokus saja sama kuliahmu." Namun, di balik suara itu, Sari tahu ibunya sering memaksakan diri bekerja lebih keras agar bisa mengirim sedikit uang tambahan. Pikiran itu membuatnya semakin bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hari demi hari berlalu. Sari mulai terbiasa dengan kehidupan di kota. Ia belajar menahan lapar ketika uang kiriman telat, belajar menempuh perjalanan kaki yang jauh demi menghemat ongkos, dan belajar mengerjakan tugas di perpustakaan hingga malam karena lampu kamar asramanya sering mati mendadak. Terkadang, rasa rindu pada rumah datang begitu kuat. Rindu aroma sayuran segar di pagi hari, rindu suara gerobak ibunya, rindu makan bersama di meja kecil rumah mereka. Saat rindu itu datang, Sari akan menatap foto kecil yang ia bawa dari rumah, lalu mengingat janji yang ia ucapkan sebelum berangkat. Ia akan bertahan. Apapun yang terjadi, di tengah kesibukan, kabar dari kampung sesekali sampai ke telinganya. Ada tetangga yang masih meremehkan, berkata bahwa cepat atau lambat, Sari akan menyerah. Tetapi, kali ini, Sari tidak lagi merasa tertekan. Justru kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia ingin membuktikan bahwa pandangan mereka salah. Waktu berjalan cepat. 1 semester berlalu. Nilai-nilai ujian pertamanya cukup memuaskan, meski ia tahu masih banyak yang harus diperbaiki. Dosen pembimbingnya bahkan memuji kegigihannya, mengatakan bahwa meski berasal dari keluarga sederhana, semangat belajarnya patut dicontoh. Pujian itu terasa seperti balasan pertama bagi semua hinaan yang pernah ia terima. Setiap kali ia merasa hampir tumbang, ia mengingat wajah ibunya yang memanggul beban berat demi masa depannya. Dan setiap kali ia menatap jas putih praktikum yang tergantung di lemari, ia membayangkan suatu hari nanti mengenakan jas putih yang sama, bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai dokter yang sesungguhnya. Di titik inilah perjuangan Sari benar-benar jenius. Perjuangan yang bukan hanya soal belajar kedokteran, tetapi juga soal bertahan hidup
menjaga mimpi tetap menyala, dan melawan semua keraguan yang dilemparkan orang kepadanya. Semester kedua terasa jauh lebih berat daripada yang pernah Sari bayangkan. Mata kuliah bertambah, praktikum menjadi semakin rumit, dan jadwal kuliah mulai terasa menyesakkan. Tugas laporan menumpuk, ujian kecil datang silih berganti, dan praktik laboratorium sering membuatnya pulang larut malam. Selain beban akademik, masalah keuangan mulai menjadi tekanan besar. Biaya hidup di kota perlahan meningkat. Harga makan di warung langganannya naik, ongkos transportasi ikut melonjak, uang beasiswa yang ia terima tetap sama. Sementara pekerjaan paruh waktunya kadang harus ia tinggalkan ketika jadwal kuliah bentrok. Bulan itu, uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar. Ia mulai mengurangi jatah makan. Cukup dengan 1 kali makan besar, dan sisanya mengganjal perut dengan roti murah atau mie instan. Tubuhnya mulai lemah. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat. Lingkar hitam mulai tampak di bawah matanya. Suatu malam, hujan turun deras. Sari baru saja pulang dari perpustakaan setelah mengerjakan laporan praktikum. Rambutnya basah, sepatunya penuh lumpur. Begitu sampai di kamar asrama, ia menatap jas putih praktikum yang tergantung di lemari. Entah mengapa, jas itu terasa begitu berat. Ia duduk di tepi ranjang, lalu menunduk lama. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. "Apa aku bisa, Bu?" bisiknya lirih. Meski tidak ada yang mendengar, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Ujian yang begitu sulit, rasa lapar yang semakin sering ia rasakan, dan rasa lelah yang menumpuk membuat pikirannya kacau. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk pulang. Dalam pikirannya, mungkin semua orang benar. Mungkin memang tidak pantas anak penjual sayur bercita-cita setinggi itu. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, ponselnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Dengan suara yang ia usahakan tetap ceria, Sari mengangkat telepon. "Halo Bu," di seberang, suara Bu Ratna terdengar hangat seperti biasa. "Nak, Ibu rindu, kamu sehat? Belajarnya lancar?" Pertanyaan itu membuat Sari terdiam sejenak. Ia ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tapi suara seraknya mengkhianati perasaannya. "Bu, Sari capek banget, rasanya mau nyerah." Ada jeda panjang di seberang, lalu suara ibunya terdengar tenang. Meski tegas, "Nak, Denker, Ibu, kalau kamu nyerah sekarang, semua yang sudah kita lewati akan sia-sia." Ibu dorong gerobak ini tiap hari, bukan cuma untuk beli beras. Ibu dorong gerobak ini untuk mendorong mimpimu sampai jadi nyata. Kata-kata itu membuat air mata Sari mengalir deras. Ia tidak bisa membalas, hanya bisa mendengarkan. "Ibu tahu kamu lelah. Ibu tahu kamu lapar, tapi lelah dan lapar ini hanya sementara. Kalau kamu bertahan, nanti kamu akan bisa membuat semua ini berubah. Kamu akan bisa membuat ibu berhenti mendorong gerobak. Jadi, jangan menyerah." Keesokan harinya, tanpa memberi kabar, Bu Ratna datang ke kota. Ia membawa tas kain besar berisi sayur segar, lauk kering, dan beberapa masakan kesukaan Sari. Begitu pintu kamar asrama dibuka, Sari terkejut melihat ibunya berdiri di depan. "Ibu, kok tiba-tiba ke sini?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Bu Ratna tersenyum. "Ibu mau lihat sendiri anak ibu. Mau pastikan kamu benar-benar makan." Mereka duduk bersama di lantai kamar. Bu Ratna mengeluarkan masakan dari tasnya satu persatu. Aroma tumis kangkung, sambal torosi, dan rendang sederhana memenuhi ruangan. Sari makan dengan lahap, seolah semua beban hilang untuk sementara. Setelah makan, Bu Ratna memegang tangan Sari. "Nak, jangan pernah pikir kamu sendirian. Ibu mungkin jauh, tapi doa ibu selalu dekat. Setiap kali kamu mau menyerah, ingat wajah ibu. Ingat gerobak sayur itu. Ingat semua langkah kita sampai di sini." Hari itu menjadi titik balik bagi Sari. Ia kembali mengingat alasan mengapa ia memulai perjalanan ini. Ia sadar, menyerah bukan pilihan. Ia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang setiap hari berjuang tanpa lelah. Sejak kunjungan itu, Sari mulai mengatur waktunya dengan lebih disiplin. Ia mencari pekerjaan paruh waktu yang lebih fleksibel, memanfaatkan setiap jam untuk belajar, dan memastikan tubuhnya cukup makan meski sederhana. Rasa lelah memang belum hilang, tetapi semangatnya kembali menyala. Ia tahu, perjalanan masih panjang, namun kini, ia melangkah dengan keyakinan baru, keyakinan bahwa setiap tetes keringat dan air mata akan terbayar suatu hari nanti. Waktu terus berjalan. Setelah melewati masa-masa turbulen,
Sari kini berada di semester ketiga. Langkahnya terasa lebih mantap. Wajahnya memang masih memancarkan lelah, tapi di baliknya ada cahaya keyakinan yang perlahan tumbuh. Setiap pagi, ia memulai hari dengan rutinitas yang lebih teratur. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana, lalu belajar sebentar sebelum berangkat kuliah. Ia sudah terbiasa membawa bekal sendiri untuk menghemat uang. Bekal itu seringkali hanya nasi dengan lauk sederhana, tetapi baginya sudah cukup untuk bertahan. Di kampus, namanya mulai dikenal oleh dosen-dosen. Sari adalah mahasiswa yang selalu duduk di barisan depan, mencatat setiap penjelasan dengan rapi, dan tak ragu bertanya ketika ada hal yang tidak ia mengerti. Ia juga menjadi salah satu mahasiswa yang selalu siap membantu teman sekelas yang kesulitan memahami materi. Kesungguhannya mulai membuahkan hasil. Nilai-nilainya meningkat. Bahkan di beberapa mata kuliah, ia berhasil mendapat nilai sempurna. Parabahan, itu tidak luput dari perhatian seorang dosen senior, Dr. Hendra, yang mengajar mata kuliah anatomi. Suatu siang setelah kelas berakhir, Dr. Hendra memanggilnya. "Sari, saya perhatikan kamu sangat serius belajar. Kamu tertarik ikut lomba penelitian mahasiswa?" tanyanya. Sari sempat ragu. Lomba itu terkenal sulit, dan biasanya diikuti mahasiswa dari keluarga berada yang memiliki akses ke banyak sumber belajar. Tetapi dorongan dari sang dosen membuatnya mencoba. Ia memutuskan untuk mengangkat tema penelitian tentang gizi masyarakat menengah ke bawah. Terinspirasi dari pengalamannya membantu ibunya berjualan sayur, persiapan lomba memakan waktu berminggu-minggu. Sari rela mengurangi waktu tidurnya untuk meneliti, membaca jurnal, dan membuat laporan. Ia bahkan pulang ke kampung selama beberapa hari untuk mengumpulkan data langsung dari para pembeli ibunya. Hari perlombaan pun tiba. Aula kampus dipenuhi mahasiswa dan para juri. Saat gilirannya tiba, Sari berdiri di depan dengan tubuh tegak. Ia memaparkan hasil penelitiannya dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Matanya menatap para juri satu persatu, menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami materi yang ia sampaikan. Ketika pengumuman pemenang dibacakan, nama Sari terdengar di posisi pertama. Aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Sari menunduk, hampir tak percaya. Tangannya bergetar saat menerima piala dan sertifikat. Dalam hati, ia teringat wajah ibunya dan gerobak sayur yang setiap hari berkeliling kampung. Kabar kemenangannya cepat menyebar, bukan hanya di kampus, tetapi juga sampai ke kampung halamannya. Telepon dari ibunya masuk malam itu. Suara Bu terdengar ceria. "Nak, kabarmu masuk grup WA ibu-ibu kampung. Semua bilang, anakku hebat." Ibu bangga sekali. Sari tersenyum sambil menahan air mata. "Ini semua berkat doa ibu," jawabnya lirih. Perlahan, pandangan sebagian tetangga yang dulu meremehkannya mulai berubah. Mereka mulai melihat bahwa anak penjual sayur itu bukan sekadar bermimpi, tapi benar-benar berjuang. Beberapa yang dulu sering mencibir kini mulai menyapa ramah setiap kali Bu Ratna pulang dari berjualan. Ada yang mulai bertanya kabar Sari, bahkan memuji ketekunannya. Namun, bagi Sari, pengakuan orang bukanlah tujuan utama. Ia hanya ingin terus melangkah, membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada ibunya bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Prestasi itu menjadi batu loncatan. Setelah lomba, Sari mendapat undangan untuk mengikuti program magang singkat di rumah sakit ternama. Di sana, ia untuk pertama kalinya melihat secara langsung kehidupan para dokter yang ia impikan. Rasanya seperti melihat bayangan masa depannya sendiri. Hari-hari magang itu membuka matanya, bahwa menjadi dokter bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal empati dan pelayanan. Ia melihat pasien dari berbagai latar belakang, dari yang mampu membayar perawatan mahal, hingga yang hanya mampu membayar dengan doa. Sari semakin yakin, inilah jalan hidupnya. Sepulang dari magang, ia menulis surat panjang untuk ibunya, menceritakan semua pengalamannya. Surat itu ia sertakan foto dirinya, mengenakan jas putih magang. Ia tahu, melihat foto itu saja sudah cukup, membuat ibunya tersenyum seharian. Kemenangan di lomba penelitian dan kesempatan magang menjadi titik balik besar. Sari tidak lagi hanya bertahan di kota besar, tetapi mulai melangkah maju dengan prestasi. Tekanan memang masih ada, ujian masih sulit, dan lelah masih sering datang. Tetapi kini ia punya bukti bahwa dirinya mampu. Ia paham, ini baru permulaan. Perjalanan menuju gelar dokter masih panjang. Tetapi setiap langkah kini terasa lebih ringan. Karena setiap langkah itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik ibunya
yang selalu berjuang di kampung mendorong gerobak sayur, dan sekaligus mendorong mimpi anaknya sampai ke puncak. Memasuki tahun terakhir kuliah, Sari sudah tidak lagi menjadi mahasiswa yang baru belajar mengenal dunia kedokteran. Ia telah melewati berbagai ujian berat, mulai dari teori yang menuntut ketelitian, hingga praktik yang menuntut kesabaran dan ketahanan fisik. Hari-hari Sari kini dipenuhi dengan rutinitas yang padat. Pagi hari, ia mengawali kegiatan dengan mengikuti kelas klinik di rumah sakit, tempat ia melakukan praktik. Di sana, ia berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang beragam, mulai dari anak-anak yang menangis ketakutan, orang tua yang khawatir, hingga pasien dewasa yang penuh harapan pada penyembuhan. Setiap interaksi itu menambah kedewasaan Sari, mengajarinya arti empati dan ketulusan dalam merawat orang lain. Ia belajar bahwa menjadi dokter bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal hati yang ikhlas melayani. Namun, di balik kesibukan itu, beban mental dan fisik terus menumpuk. Malam-malamnya sering habis di ruang belajar bersama teman-teman, membahas kasus-kasus medis yang rumit. Ujian akhir semester datang bergantian, menuntut persiapan ekstra. Sari juga harus menjaga kondisi tubuhnya agar tetap prima. Tidak mudah bagi seorang gadis yang selama ini hidup sederhana dan terbiasa berhemat, menghadapi tekanan hidup di kota besar yang serba mahal. Kadang, rasa rindu pada ibu dan kampung halaman datang menyeruak di tengah malam sunyi. Tetapi setiap kali kerinduan itu datang, Sari membuka foto kecil ibunya yang selalu dibawa di dalam tasnya. Ia membayangkan senyum tulus Bu Ratna, ingat perjuangan ibu yang tak kenal lelah, mendorong gerobak sayur, dan merasa ada kekuatan besar yang mendorongnya maju. Tahun terakhir itu juga diwarnai dengan tantangan terbesar ujian akhir pendidikan, profesi dokter. Ujian ini tidak hanya menguji pengetahuan teori, tetapi juga kemampuan praktik di rumah sakit. Sari menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri hari demi hari. Tekanan semakin terasa. Ada kalanya ia merasa hampir putus asa, terutama ketika melihat teman-teman yang berasal dari latar belakang lebih mampu dengan fasilitas belajar yang lebih lengkap. Namun, ia selalu mengingat pesan ibunya, bahwa ia tidak boleh menyerah. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, hari wisuda. Aula kampus dipenuhi oleh keluarga, teman, dan para dosen. Sari mengenakan toga hitam dan topi kebanggaan. Wajahnya berseri-seri meskipun ada sedikit rasa lelah yang tersisa di antara ribuan wajah. Sari mencari-cari sosok yang paling ia rindukan, ibu, yang selama ini menjadi penopang mimpi dan kekuatan hatinya. Bu Ratna hadir di antara para tamu dengan pakaian sederhana, tetapi matanya berbinar penuh kebanggaan. Ketika nama Sari dipanggil, langkahnya mantap menuju panggung. Ia menerima ijazah dengan tangan gemetar, namun penuh rasa syukur. Suara tangan memenuhi ruangan, dan di saat itu air mata menetes di pipinya. Di sisi auditorium, Bu Ratna meneteskan air mata haru. Ia tahu betul perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama, dari gerobak sayur yang sederhana hingga momen penuh kebahagiaan ini. Setelah acara resmi selesai, Sari memeluk ibunya dengan erat. "Bu, ini semua karena doa dan perjuangan ibu," katanya dengan suara bergetar. Bu Ratna membalas pelukan itu. "Tidak, nak. Ini semua karena kamu yang tidak pernah menyerah." Saat itulah, Sari merasa segala jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa seorang anak, penjual sayur keliling pun bisa meraih mimpi besar. Ia bukan hanya berhasil meraih gelar dokter, tetapi juga mengangkat derajat keluarganya dan memberi harapan baru bagi banyak orang di kampungnya. Momen wisuda itu menjadi simbol kemenangan atas segala rintangan, hinaan, dan keraguan yang pernah mereka hadapi. Dari gerobak sayur ke jas putih, perjalanan Sari membuktikan satu hal penting. Mimpi yang dipelihara dengan ketekunan dan cinta akan selalu menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, Sari kini telah berdiri kokoh sebagai seorang dokter yang dihormati. Dunia yang dulu terasa jauh dan penuh keraguan, kini menjadi panggung di mana ia menunjukkan kemampuan dan dedikasinya. Sari memilih untuk bekerja di rumah sakit umum di kota besar, tempat di mana ia bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang latar belakang pasien. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas yang berat, mulai dari menangani pasien dengan penyakit berat, melakukan operasi kecil, hingga memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Namun, keberhasilan Sari tidak hanya diukur dari pekerjaan di rumah sakit. Ia juga mulai membuka klinik kecil di kampung halamannya.
tempat di mana ia dibesarkan. Klinik itu menjadi tempat harapan bagi warga kampung yang dulu meremehkannya. Kini, mereka datang dengan penuh rasa hormat dan percaya kepada dokter yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Ketika Sari pulang ke kampung dengan mengenakan jas putih dan membawa alat medis di tangannya, pemandangan yang dulu penuh hinaan kini berubah menjadi penuh rasa bangga dan penghormatan. Anak yang dulu dianggap tidak pantas kuliah, sekarang menjadi kebanggaan kampung ibunya. Bu Ratna, yang dahulu hanya mendorong gerobak sayur dengan tangan kasar, kini berjalan tegap di samping putrinya yang sukses. Ia tak lagi harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gerobak sayur itu pun telah digantikan oleh kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Suatu hari, di tengah keramaian pasar kampung, Sari mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Ia berdiri dengan sabar, memeriksa tekanan darah, memberikan obat, dan memberikan nasihat tentang pola hidup sehat. Wajah-wajah yang dulu mencibir, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Seorang tetangga yang dulu sering berkata sinis, kini mengulurkan tangan dan berkata, "Sari, kami minta maaf dulu ya, kami salah menilai. Kamu memang pantas menjadi dokter." Sari tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita saling dukung. Saya di sini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk kita semua." Selain itu, Sari juga memulai program beasiswa Kesil-Kosilen bagi anak-anak kurang mampu di kampungnya, agar mereka juga bisa mengejar pendidikan setinggi mungkin. Ia ingin memecahkan lingkaran kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarganya dan tetangganya keberhasilan. Sari mengangkat derajat keluarganya, bukan hanya soal materi. Lebih dari itu, ia berhasil mengubah paradigma masyarakat tentang arti kesuksesan dan pendidikan. Ia membuktikan bahwa asal usul bukan penghalang untuk bermimpi dan meraih masa depan yang cerah di malam hari. Di rumah sederhana yang kini mulai direnovasi, Sari dan ibunya duduk bersama di teras. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan yang belum selesai, dan tentang mimpi-mimpi baru yang akan mereka kejar bersama. "Bu, terima kasih sudah percaya dan tidak pernah menyerah," kata Sari dengan suara penuh rasa syukur. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya erat. "Nak, kamu yang telah mengajarkan ibu arti perjuangan sejati." Dari gerobak sayur keliling yang dulu menjadi saksi perjuangan, kini Sari berdiri dengan jas putih kebanggaannya, membawa harapan baru untuk keluarganya dan kampung halamannya. Perjalanan panjang itu mengajarkan satu hal penting, bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan hati dan kerja keras akan membuka pintu keberhasilan dan mengangkat derajat kehidupan. Malam itu, langit kampung dipenuhi bintang gemerlap. Udara terasa tenang, membawa keheningan yang hangat dan damai. Di halaman rumah sederhana yang kini telah direnovasi, Sari dan Bu Ratna duduk bersama di bangku kayu, menghadap taman kecil yang mulai tumbuh bunga warna-warni. Sari memandang wajah ibunya dengan penuh rasa syukur. Perjalanan yang mereka lalui selama ini terasa begitu berat, namun juga penuh makna. Dari gerobak sayur yang dulu mereka dorong bersama, kini mereka telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Dari sekadar mimpi, mereka telah menciptakan harapan baru. "Ibu, aku tahu perjalanan ini belum selesai," kata Sari lembut. "Tapi, aku ingin ibu tahu, semua yang kita raih ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang percaya dan bermimpi seperti kita." Bu Ratna tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu sudah membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa asal-usul bukan batasan, tapi justru kekuatan untuk melangkah lebih jauh." Sari mengangguk. "Aku ingin terus membantu anak-anak di kampung ini, supaya mereka punya kesempatan yang sama seperti aku. Aku ingin warisan perjuangan ini menjadi sumber kekuatan bagi generasi berikutnya." Dalam keheningan itu, terdengar suara tawa anak-anak yang bermain di dekat rumah. Mereka adalah anak-anak kampung yang kini tumbuh dengan harapan dan mimpi yang lebih besar, terinspirasi oleh kisah Sari dan ibunya. Malam semakin larut, tapi semangat itu tetap menyala. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari kesederhanaan, dari sebuah gerobak sayur keliling, kini menjadi cerita tentang keteguhan hati dan keberanian bermimpi. Sari dan Bu Ratna berdiri, saling bergandengan tangan, menatap langit malam yang luas. Mereka tahu, masa depan masih penuh tantangan, tapi mereka siap menghadapinya bersama dengan cinta, tekad, dan keyakinan. Dari gerobak sayur ke jas putih, kisah mereka mengajarkan kita semua bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati tidak akan pernah sia-sia, dan hari esok itu adalah halaman baru
yang siap ditulis dengan cerita-cerita keberanian, kerja keras, dan harapan yang tak pernah padam.